Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Ulama anal kiram, khususnya khosoh guru kita semua, Gurunda Kiai Haji Dr. Baharudin, yang saya hormati akhinal kiram Syekh Haji Muhammad Fuad bin Kamaluddin dari Malaysia beserta seluruh jamaah yang menyertai beliau. Yang saya hormati para alim, para ulama, ketua majelis ulama, organisasi-organisasi keagamaan yang hadir yang di forum yang mulia ini. Yang saya hormati para pengurus Idarah Wusta Jam'iyah Ahli Thariqah Mutabaroh An-Nahdiyah Sulawesi Selatan, terkhusus Gurunda Kiai Haji Dr. Muhammad Badarudin sebagai Rais, dan juga akhinal kiram, senior saya, guru saya, Kiai Haji Profesor Dr. Abdul Qadir Ahmad, karena beliau adalah mentor saya dalam berorganisasi saat saya sebagai aktivis pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Dan selalu kalau saya ke Sulawesi Selatan, tidak tepat kalau saya tidak sowan ke rumah dan ke dalam beliau, karena seluruhnya adalah guru-guru saya. Para ikhwan, para akhwat, seluruh thariqah yang hadir yang mulia, serta sahabat-sahabat sekalian, Banum, Lajnah dan lembaga di lingkungan Nahdlatul Ulama, khususnya di Sulawesi Selatan. Semoga kita semua mendapatkan ridho, maunah, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang sekiranya itu ada sesuatu yang baik buat kita. Mohon kiranya itu adalah message dari Rasulullah yang menjadi suri tauladan kita semuanya. Dan di antara salah satu suri tauladan dari Rasulullah adalah seperti yang disampaikan oleh gurunda kita tadi, bahwa bertarekat hukumnya adalah wajib, karena memang maqasid kita, tujuan kita adalah kembali liqailah wajhallah fi yaumil akhir wa fil jannah. Karena kita memang akan kembali, maqasidnya adalah akhirat, surga, dan surga adalah makhluk dari Allah. Maka dengan demikian, sebagai seseorang yang sadar kehambaan kita, keabidan kita, maka dengan demikian kita harus mencari wasilah. Karena itu tadi saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Tidak cukup kita sebagai orang yang iman dan bertakwa, tetapi Al-Quran juga mengajarkan
wabtaghi ilahil wasilah. Carilah olehmu wasilah, carilah olehmu jalan, carilah olehmu guru, carilah olehmu mursyid, carilah olehmu asyekh yang akan membimbing kita semua. Dan wasilah itu adalah tarekat. Karena makosid kita kepada Allah dan untuk menuju Allah memerlukan satu jalan yang lengkap. Kewajiban kita adalah untuk kembali kepada Allah saat kita dihembuskan nafas fa'anfukhu ruh, dan itu adalah alam qudsiyah. Maka dengan demikian kita harus kembali ke alam qudsi, alam kesucian, dan itu di surga, dan hanya orang-orang yang suci yang akan bisa berjumpa dengan Allah. Dan cara untuk berjumpa dengan Allah satu-satunya adalah bertarekat. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kewajiban kita adalah mempersiapkan diri ketemu Allah dan seluruh ibadah-ibadah kita pada Allah. Maka wasilah, cara, jalan, thariqah yang kita jalankan menuju sana, maka hukumnya juga wajib. Maka dengan demikian para alim, para ulama, izin para guru, sungguh beruntung. Orang yang dibukakan futuhul qulub, yang dibukakan hatinya untuk bisa menerima kehadiran tarekat sebagai jalan hidup kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu di dalam kitab Nasuhil Bad disebutkan, saya akan menukilkan beberapa, anta'lama qabla kulli syai'in annal hidayah allati hiya thabnatul ilmu laha bidayah wa nihayah. Orang kalau menuju Allah harus dimulai. Memulainya dari apa? Memulainya adalah menjalankan semua syariat, as-syari'atu wa a'malus jawari. Dan syariat adalah menjalankan jawarih anggota badan kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah, Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis, dan juga ijma' qiyas yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Jadi kalau kullu syai'in artinya segala sesuatunya harus dengan hidayah, mendapatkan hidayah. Seperti panjenengan dan kita semua dapat hidayah futuhul qulub bertarekat. Maka kalau sudah dapat hidayah dan kita memulai ayyusulukut thariqu ilallah, berarti kita sedang, dan proses yang kita jalankan adalah suluk at-thariq ilallah, berarti kita sedang berjalan menuju Allah. Betapa banyak orang yang tidak jalan. Dia punya mobil, punya perahu, tapi perahunya tidak jalan. Mobilnya hanya dipanasi setiap hari. Karena itu para ulama menyebutkan as-syari'atu kas-safinah. Syariat itu sekedar sebagai safinah, perahu belaka yang dipanasin. Padahal perahu itu harus jalan. Jalan turuk ilallah, suluk ilallah adalah bertarekat ini. Berarti kita harus mengarungi lautan. Dan mengarungi lautan itulah yang disebut dengan tarekat. At-tarekatu kal bahr. Maka dengan demikian, kalau seseorang sudah bertarekat itu, bersyariat dan bertarekat, itu adalah aswahiyas musamma'u bisyari'ati wa thariqah. Itu masih awal. Coba bayangkan para alim, para ulama, para ikhwan akhwat, orang yang berthariqah dan menjalani syariat saja dalam pandangan aulia, dalam pandangan ulama masih awal.
Terus piye wong lek ra gelem tarekat? Bagaimana kalau orang itu tidak mau bertarekat? Sampai tidak wusul tidak kepada Allah Taala? Tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin, orang yang tidak pernah berjalan kemudian mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Kullu sa'in bil kasab. Segala sesuatu itu karena upayanya, yaitu untuk mendekatkan diri pada Allah. Wa nihayah, dan akhir dari proses setelah kita syariat tarekah itu, wahyal musammatu bil haqiqah, itu semua dinamakan dengan hakikat. Li'anna haqiqah sa'un muntahahu, karena segala sesuatu yang hakikat itu adalah mempunyai kebersamaan dijalankannya antara syariat dan tarekat, baru nanti ma'rifatullah, baru nanti hakikat. Karena itu Imam Ghazali di dalam Minhajul Abidin, awalul aqobah, awal dari tanjakan yang harus dilakukan seorang Islam adalah awalul wawal aqobatul ilmi. Aqobatul ilmi adalah belajar, khususnya belajar dalam ilmu-ilmu yang bersifat batiniyah, thoriqiyah, sufiyah, spiritualitas. Wajib, benar kata guru tadi. Berthoriqah itu hukumnya wajib. Loh, ngono itu loh. Nah, ini bahasa Jawa ya. Begitu itu loh. Manusia kok tertutup hatinya. Wa qasat qulubum satta, tertutup. Karena apa? Tidak dilembutkan hatinya dalam bentuk latifatul qalbi, ruh sir akhfa khafinya, sehingga dia mengalami aswadul qulub, mengalami kehitaman yang ada di dalam hatinya. Maka dengan demikian hakikat li anna haqiqatu sa'il muntaha wa yatramut syari'ah wa tariqah ma'an. Jadi orang kalau sudah hakikat, maka pada prinsipnya dia sudah menjalankan syariat dan tariqah ma'an bersama. Karena itu Bapak sekalian, di dalam satu prinsip kita bertariqah, as-syari'atu bila haqiqah atilah. Orang kalau hanya bersyariat belaka, tidak bermau tariqah, tidak mungkin dia ma'rifatullah. Padahal itu penting di dalam apa? Di dalam rangka hakikat yang kita akan tuju. Jadi dengan demikian, kalau di Sulawesi Selatan, ya kayaknya di sekitar lapangan Karibosi lah. Jadi kalau orang tidak bertarekat Pak, itu seperti ngitari lapangan Karibosi itu. Saya mau kemana tidak tahu. Ada mobil bau ego, ada bangunan tinggi terkesima, ada temennya pakai baju yang bagus, ingin, tapi tidak pernah tahu kemana akan dituju. Jadi ini yang disebutkan as-syari'atu bila haqiqah atilah, seperti pohon yang tidak akan pernah berbuah. Coba kita kasihan 40, 50, 60, 70 tahun, bahkan 80 tahun belum pernah mengenal Tuhannya. Padahal man arafa nafsak faqad arafa rabbah. Apa enggak sia-sia hidup 60, 70 tahun tidak pernah menemukan Allah? Ketika sholat tidak ada dzauk, tidak ada sauk, tidak ada rindu, tidak ada cinta kepada Allah, hanya menjalankan secara jawari. Sungguh kadangkala kita semua kasihan bagi orang yang sudah 60, 40, ya 40 lah, 50 ke atas belum mengenal Tuhannya. Jadi dengan demikian berthariqah adalah amalan untuk mengenal Allah. Sebaliknya Bapak sekalian, al haqiqatu billat thariqah batilah. Orang kalau hakikat saja tidak melakukan syariat itu juga salah.
Maka dengan demikian syariat thariqah ma'an itu harus dijalankan bersamanya. Maka dengan demikian sungguh beruntung dengan izin Allah, dengan petunjuk dari guru-guru kita, mursyid-mursyid kita, khususnya yang hari ini milad kelima dari Tarekat Muhammadiyah As-Sanusiyah Al-Idrisiyah yang milad kelima. Dan inilah lentera, inilah nur ala nurul fil Sulawesi Selatan yang menyinari umat untuk menuju Allah SWT melalui tarekat ini. Amin ya rabbal. Coba bayangkan kalau tidak ada beliau, tidak ada guru-guru kita, tidak ada tarekat yang ada di Indonesia ini, betapa zulmah, betapa gelapnya hati para umat karena seusia 50-60 tetap tidak mengenal Tuhannya. Karena itu Imam Ghazali ketika mengatakan awalan aqobatul ilmi wasani aqobatut taubah. Karena itu orang yang bertarekoh intinya adalah taubat, membersihkan hati. Selain tazkiyatun nafs, maka orang bertarekoh adalah tasfiyatul qalbi, membeningkan mata hati kita. Nah, ini penting. Karena memang karena tarekoh ini adalah seperti tadi lautan yang tak bertepi. Kedalamannya tanpa dasar. Karena kalau sudah orang bertarekoh istighraq, dia bisa menyelami kehidupan, dia bisa mentafakuri terhadap apa yang diciptakan oleh Allah. Tapi kalau orang tidak tarekoh, oh ya ada betul, ada dunia, oh ya ada gunung, oh dia ada alam, tapi tidak pernah bertafakur. Tapi kalau orang bertarekoh, dia akan tafakur, karena tafakurnya ini adalah menunjukkan dia dekat dengan Allah. Tafakur sa'ah khairu min ibadatus sana. Jadi orang yang bertarekoh menurut Syekh Abdul Qadir Jalani di dalam kitab Sirul Asrornya, orang yang bertarekoh ini menurut beliau pahalanya lebih baik 1 tahun daripada orang yang tidak punya ilmu tarekoh dalam beribadah. Ini bukan dari saya, ini dari kitab Sirul Asror dari Syekh Abdul Qadir Jalani. Karena itu ibadahnya orang yang bertarekoh itu kualitasnya sangat tinggi. Karena apa? Ada aqobatul ilmu. Yang kedua apa? Karena membersihkan hati, yaitu di dalam taubat. Taubat adalah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah sangat mencintai bagi orang yang bertaubat dan membersihkan hati. Itu karena itu di dalam bertarekoh disebut al qalbun kal mir'ah. Hati itu seperti kaca. Saya sebagai orang laki minimal 5 kali berkaca. Bangun tidur, sambil sikat gigi, pakai baju. Orang laki. Ibu-ibu sehari berapa kali? Tidak bisa dihitung. Bangun tidur ngaca, mau mandi ngaca, sedang masak aja itu masih sempat ngaca loh ibu-ibu. Pakai baju ngaca, make up ngaca, pakai kerudung ngaca. Sama enggak ya? Matching enggak ya? Pakaian saya bawah dengan atas. Oh enggak cocok, saya mau datangi milad tarekat karena itu bajunya harus putih. Putih yang warna apa ya? Diambil semua. Iya ya Bu. Karena memang perempuan adalah makhluk yang paling tidak percaya diri. Maunya selalu baik, ya. Khususnya baiknya di hadapan suami ya Ibu ya. Kalau dengan orang lain jangan cantik-cantik, bahaya. Tapi kalau dengan suami yang wangi, yang bakunya bagus, harum,
Masa harumnya untuk orang lain, bukan untuk suaminya? Nah, artinya ibu-ibu, bapak-bapak, al-qalbun kal mir'ah. Hati itu seperti kaca yang setiap hari harus ibu lap, harus bersihkan, sehingga kaca itu memantulkan apa yang ada di dalam diri kita, persis apa yang ada. Kalau qalbun kita tidak bersihkan, kalau kaca itu tidak dibersihkan, tidak mungkin kita akan bisa melihat wajah kita. Tidak akan memantulkan nurul qalbi, nurul wajhi, wa nurul fil amal. Tidak akan mungkin. Karena itu mari kita bersihkan melalui bertarekoh. Alladzina atma'um bi qulubihim bi dzikrillah ya. Allah bi dzikrillah tatmainul qulub. Yang terakhir. Nanti Syekh Fuad yang akan banyak. Ya. Yang terakhir, saya akan tanya pada ibu dan bapak, khususnya pejabat, beliau pejabat, para kiai-kiai banyak pejabat. Orang salah itu karena buta hati atau buta mata? Ibu-ibu, bapak-bapak, buta hatinya. Apakah, maaf astagfirullahaladzim, apakah orang yang salah, katakan korupsi, dia tahu nggak kalau ini bukan uangnya dia, tapi uangnya rakyat? Tahu nggak? Tahu. Tapi tetap diambil. Mengapa? Fa innaha la ya'mal absar. Sesungguhnya manusia itu tidak mati, tidak buta pandangannya, walakinna a'mal qulub, tetapi manusia itu yang mati adalah hatinya, allati fis sudur, dan itu semua adalah ada di sudur, basiroh. Karena itu bertarekoh adalah membersihkan basiroh kita itu. Coba bayangkan gubernurnya, presidennya, menterinya bertarekoh, nggak ada korupsi. Setuju? Setuju? Tugas kita adalah menginsert tarekoh dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan. Monggo, ayo kita ajarkan, kita introdusir, kita siarkan tarekoh, kita ajak pada pengambil kebijakan ini untuk semuanya bertarekoh, untuk melahirkan kelembutan hati sehingga tidak ada penyimpangan di dalam pemerintahan dan keuangan negara. Setuju atau setuju? Setuju ya? Monggo keluarganya yang belum tarekoh diajak tarekoh. Setuju? Ya, suaminya yang belum tapi istrinya yang sudah, maka setiap malam diingatkan, Pak, kapan bertarekoh? Anaknya yang sudah dewasa, sudah mulai ngerti harta, nanti dia akan apa? Bahasa Jawanya ta'alluq fitun. Dia akan bergantung dunia, tidak bergantung. Padahal hubbud dunya ra'sul khotiyah. Karena mencintai dunia itu adalah sumber dari segala kehancuran itu ketika hubbud dunya. Jadi dengan demikian, kalau tadi saya katakan walakin a'mal qulub, kalau kulubnya tidak dibersihkan maka mati. Tugas kita menghidupkan hati sehingga kita itu betul-betul dekat dengan Allah. Mahabbah illallah. Di dalam ilmu tarekoh disebut al-mahabbatu asasul ma'rifat. Mencintai itu adalah asasnya orang makrifat. Saya mencintai istri saya, panjenengan juga. Kita kan makrifat tahu. Oh, istri lagi mencurang, ini apa ya? Oh, ini berarti ini maisah bulanannya kurang. Nah, saya tahu. Bapak lagi mencurang, ibu juga tahu. Oh, ini tadi belum saya bikinkan kopi, belum saya bikinkan teh, tahu. Itu makrifat. Itu antar manusia. Coba bayangkan makrifatullah. La hijaba, tidak ada hijab antara kita dengan Allah. Betapa indahnya hidup ini. Terakhir terus ya. Afwan, akhi, mohon maaf.
Itulah bertorikoh. Man salaka tariqan falyatamil fihi fi'lan sahalallahu tariqan ila jannah. Siapa yang berjalan bertorikoh suluk menuju Allah yang di dalamnya adalah ilmu ma'rifat, maka Allah akan mempermudah kita masuk surga. Amin. Dan ini saya baca, kalau Sabtu pagi saya ngaji Sirul Asrar. Kira-kira 2 pertemuan yang lalu menyebutkan begini. Syekh Abdul Qadir Jalani di dalam kitabnya, ketika seseorang masih dalam keadaan seperti basar, itu bedanya basar dengan insan. Kalau basar itu ya seperti bahaim, asiba, makan, tidur, dan lain sebagainya. Tapi kalau insan lebih dari tinggi. Maaf. Jadi di situ bedanya kalau orang Islam belaka, syariat belaka, di dalam kitabnya itu dikatakan tetap masuk surga, tetap masuk surga, karena mangkana akhir kalamu la ilaha illallah dakhala jannah. Tapi beda dengan orang tarekoh, orang makrifat. Wa yadkhulu jannah bi ghairi hisab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Orang kalau tarekoh makrifat masuk surga dan ketemu Allah. Kalau orang yang tidak bertarekoh masuk surga, makan enak seperti ibu-ibu, bapak-bapak, ada kondangan resepsi pernikahan, makan enak, tapi enggak tidak salaman dengan tuan rumahnya. Rasanya enak enggak? Ini gelem manganane tok tapi enggak gelem ketemu karo Allah. Itu menungso. Itu manusia di dunia itu sekarang ini mau apa yang diberikan oleh Allah tapi lupa, tidak mau ketemu yang memberi. Nah, nanti di akhirat juga gitu. Masuk surga tok. Tapi kalau orang tarekoh wa yadkhulu jannah bi ghairi hisab ma'a Rasulullah wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Masuk surga bersama Rasulullah, karena Rasulullah juga mentalkin, membaiat para sahabat-sahabatnya untuk bertarekoh. Baiatul awal kepada Sayyidina Abu Bakar. Sahabat-sahabatnya dibaiat. Maka orang yang berbaiat, ditalkin, bertarekoh, nanti insya Allah masuk surga bersama guru-guru kita, bersama Rasulullah, wa fil jannati bi ru'yati rabbil. Nanti di surga ketemu Allah. Amin ya robbal. Sekarang panjenengan pilih mana? Masuk surga saja titik, atau masuk surga dan berjumpa dengan Allah? Yang kedua ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita lagi kondangan, ya makan, ya salaman kepada yang punya gawe. Ati adem. Alhamdulillah. Demikian, terima kasih apa yang saya sampaikan. Semoga Allah memberikan sesuatu kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jikalau ada salah, itu adalah salah saya. Untuk itu mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Selamat milad ke-5 Tarekoh Al-Muhammadiyah As-Sanusiyah Al-Idrisiyah yang ke-5. Semoga terus berkibar bersama-sama jatman untuk mengembangkan tarekoh di Sulawesi Selatan dan di provinsi-provinsi yang lain. Amin ya rabbal alamin. Alfu minkum. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ya Allah, engkaulah yang aku tuju, waridhoka matlubi, dan ridhomulah yang aku tunggu. Karena tidak ada la mahbuba illallah, la ma'buda illallah, la maksuda illallah. Dan itu insya Allah akan ibu dan bapak
para ikhwan akhwat akan capai, yaitu tajalli muraqabah wal wusul ilallah. Akhul kalam, alhamdulillah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.